kita lihat apa aja isinya. Tapi sebelumnya kita tetap kedepankan protokol kesehatan, menggunakan masker, dua masker. Guys, kita udah nyampe, ini tempatnya. Lokasinya ada di Perumnas. Di seberang itu ada mall. Jadi tidak jauh dari sini jalan sana. Ini yang ada di lokasi. Ada beberapa tank, nanti kita bisa lihat. Nanti saya tunjukkan. Masing-masing tank saya close up. Ada tank yang memang berisi dengan terumbu. Ada tank yang berisi dengan ikannya banyak sekali. Banyak jenis-jenis ikannya. Nanti kita tanya lebih lanjut. Mulai dari size yang kecil sampai dengan size yang cukup besar ya. Ini juga di sini ada kumpulan ikan hiasnya, ikan dori. Nah, ini Pak D. Kalau tadi di depan disebut Pak Marno, ini Pak D Marno yang punya tempat. Mari kita ajak ngobrol. Pak D, ya. Pak D lagi santai, lagi ngopi. Kesibukan Pak D setiap harinya cukup luar biasa di sini. Merawat ikan hias untuk dijual kembali, begitu juga seterusnya. Oh ya, jangan lupa buat sobat KSM Reverse terutama yang memang mencari NSW, Pak D juga menyediakan NSW-nya. Nggak perlu takut, stoknya banyak. NSW di belakang masih ada satu toran, dan yang memang mau ikut seperti hiasan-hiasan, Pak D juga menyediakan karang mati detrop. Jadi pasir, karang mati, pasir, semua segala macam disediakan. So, sobat Reverse di Bekasi yang memang tidak mau jauh bisa lihat di sini. Oke, kita lanjut nanti komunikasi dengan Pak D Marno, kita tanya. Jadi supaya sobat Reverse juga tahu apa saja yang ada di sini, dan pastinya luar biasa. Oke, selamat menyaksikan. Oke, sobat KSM, ini saya sudah bersama Pak D Marno di sini. Mari kita gali, kita kulik. Ya, kalaupun nanti memang sobat KSM mau ada yang bertanya seperti apa dan bagaimana Pak D Marno ini sampai akhirnya ada di sini, silakan tulis di kolom komentar. Nanti tinggal saya teruskan ke Pak D Marno, atau boleh nanti silakan WhatsApp Pak D Marno, nomornya saya share, bisa lihat di deskripsi, ataupun nanti di layar ini saya tampilkan nomor handphonenya Pak D Marno. Jadi sobat Reverse KSM, sobat KSM bisa melihat nomor telepon dan langsung komunikasi dengan Pak D Marno. Pak D, ya, gini
Gini Pak De, gimana sih Pak De bisa akhirnya menekuni dan jadi suatu penghasilan Pak De dari ini? Bisa cerita Pak De dari awalnya? Ini ya cerita dari awal sebelum kita buka kan dia selalu tadinya kita tuh dulu kerja di pabrik di daerah kawasan ya intinya ya, PHK gitu aja. Belajar kebetulan ada tempat kosong tuh di depan R5 itu kios yang dulu pinggir kalinya kan depan masuk ke R5 bunga-bunga itu kita tahun 2010 bukan di sana. Aduh sampai apa ya masih babat istilahnya, masih awal-awalnya kayak nggak kuat-kuatan lah istilahnya, makan aja masih ambil sono sini nggak ketutup lah pokoknya modal dan yang lain-lain. Kita tuh baru bisa berjalan mungkin sekitar 6 bulanan apa 7 bulan bukan itu lah ya. Kita modalnya sabar aja ya, kita tahu namanya dan waktu itu kan belum, daerah Bekasi belum mengenal ikan laut kan ya, tahunya kan wah ikan laut mahal susah ya. Alhamdulillah lama-lama ada orang minta penjelasan, kita kasih penjelasan ini, jadi ya akhirnya berjalan sampai sekarang. Nah terus kok bisa pindah sampai di sini, di tempat ini. Di sana kan busur dulu kalau 5 tahun di sana Di Hermina sana Pak? ya 5 tahun. kena busur kan tahu busur. Nah, terus pindah di depan damkar. Nah itu yang di depan damkar. Akhirnya di sana juga pindah di tempat ini di jalan apa ini? Jalan Mangga ya, Jalan Mangga. Nah, di sana intinya dulunya yang namanya tukang ngontrak, ada rusak itu kiosnya. Nah, kebetulan ada teman yang punya tempat ini, juga tidak di tempatku aja. Kita pindah di sini. Ini kalau nggak salah berjalan 3 tahun. Nah di depan mana itu? Bukan damkar itu 5 tahunan itu. Dan tidak di sini. Ya alhamdulillah daerah Bekasi udah Bekasi sekarang itu udah pada malu. Setelah itu kalau kebanyakan dari wilayah Bekasi sekarang tahun yang buka lewat online, yang buka kebanyakan langganan saya itu orang-orang baru semua. Kalau nggak percaya tanya aja, pasti kenal saya. Oke, Sobat KSM, beliau Pak Demarto ini termasuk legend di Bekasi. Kalau kita dengar ceritanya dari penjelasan beliau, merintis usaha sudah hampir sekitar 13 atau 15 tahun. Nah, kalau saya tangkap dari ceritanya beliau, legend, suka dukanya membangun usaha menjual ikan hias air laut, beliau sangat merasakan. Sampai akhirnya dia mengenalkan tentang ikan hias air laut itu ke masyarakat, khususnya di Kota Bekasi. Dan belakangan ini mulai merambah. Banyak yang memang mungkin satu persatu nanti kita akan kunjungi
Yang awalnya adalah customernya Pak D, atau yang suka beli ikan hias maupun kelengkapan lainnya ke Pak D Marno. Pak D, Ya, itu suka dukanya Pak D. Ya, sampai akhirnya dapat tempat di sini ya Pak D. Dapat tempat di sini itu memulai semua sudah seperti ini. Memulai sudah seperti ini. Sudah mulai akhirnya merambah ke terumbu. iya, di depan daftar juga udah ada orang udah lumayan. Jadi ya lebih lengkap di sini. Ya, selain itu kan kita juga banyak ini kan perawatan itu kan terumbu-terumbu begini kan buat perawatan kantor tempat-tempat rumah. Kan. Kalau orang-orang kaya kan nggak mungkin istilahnya merawat sendiri, tahunya kan Jadi Pak D Marno selain menjual di toko ini, beliau juga punya aktivitas lainnya. Beliau juga melakukan servis atau after sale service, seperti misalnya maintenance dari akuarium air laut maupun perawatan lainnya yang dilakukan yang memang diperlukan untuk akuarium air laut. Itu. Jadi beliau juga luar biasa ya, sobat HSM. Ya Pak D. Jadi berapa banyak? Misalnya, bukan berapa banyak lah. Dalam satu minggu itu Pak D, apa dalam satu bulan adakah maintenance ke tempat-tempat lain berapa kali Pak? pokoknya setiap minggu itu datang satu kali, tapi kan jadwalnya kita susun. Kalau nggak salah itu ada berapa? Dari sekarang Saking banyaknya Pak D bingung, Pak D lupa untuk menyampaikan. Saat ini momen yang tepat, Pak D mungkin bisa berbagi, share pada para sobat HSM ini seperti apa sih langkah-langkahnya untuk bisa mendapatkan hasil yang wow, cukup menarik. Apa yang harus disiapkan? Kita bicara pemula Pak D. Kita bicara pemula di sini. ya emang kebanyakan orang sulit pelihara ikan laut. Sebenarnya nggak sulit, gampang, tapi sabar. Kita beli buru-buru itu nggak bisa. Kalau ikan laut nggak bisa buru-buru, harus sabar. Contoh, sekarang mau pelihara ikan laut, pertama yang siapkan kan akuarium dan Untuk akuarium sendiri Pak D, ada nggak sih yang standarnya ukuran size standar atau ukuran standar? paling enggak itu kalau bisa ya 80, 50 lebar. Kalau 70 nggak apa-apa, kalau 70 juga tinggi paling enggak 50 harus ada. Nah, kalau bisa itu usahain filternya itu sam bawah ya, sam bawah. Bawah ya. Kalau nggak sam bawah ya belakang aja. Kalau sam bawah mungkin ya biayanya agak lumayan. Nambahin lagi ya. Jadi ukuran yang paling minimal saran atau referensi dari Pak D Marno adalah 80 kali 50 kali 50 atau 70 kali 50 kali 50 ditambah filter. Bisa filter sah belakang maupun filter bawah atau sah filter. Tapi rekomendasi dari Pak D, baiknya kita menggunakan sah filter. Nah, Pak D, bicara sah filter tadi. Kalau di atas sudah ya ukurannya, bicara sah filter. Berapa sekat yang harusnya minimal? Ya fungsinya sam itu begini. Ketika itu cukup sekat dan bisa ketika itu satu air turun kan itu ditaruhin karang jahe, nggak usah banyak nempel-nempel, karang jahe cukup apa dikit aja. Yang di tengah itu nanti kalau ada rezeki apa ada ini kan bisa ditambahin skimmer, enggak juga nggak mau malas. Paling terakhir kan Jadi 3 sekat atau 3 chamber. Chamber pertama itu nanti isi karang jahe, chamber keduanya tadi Pak D sampaikan
skimmer, dan chamber ketiga adalah foam pump balik atau return pump. Itu Pak ya. Nah, terus fungsinya filter satu, pas air turunnya itu kan ada karang jahe apa, itu tambah lama tambah satu itu penyimpanan bakteri. Nah, kalau bakteri alami itu bisa tumbuh ya di antara 3 bulan 4 bulan, tambah lama tambah lama. Itu nggak boleh diacak-acak, nggak boleh dicuci. Nah, kotor biarin aja, makanya kan ditaruh bawah itu biar nggak kelihatan. Di belakang fungsinya Sama aja ya. Jadi 3 chamber, dan sump filter tadi yang direferensikan Pak di bawah itu tidak usah diacak-acak ataupun dicuci. Jika kotor biarkan saja. Nah, Pak D, ini udah lengkap nih semua nih ya. Aquarium, sump filter, segala macam sudah lengkap. Sudah diisi nih sump filternya dengan filter-filter lainnya. Isi di atas itu saran Pak D apa sih? Apakah memerlukan pasir seperti yang saya lihat atau butuh yang media yang lain di atas? ya apa kalau ini kan pasir kan perlu, pasir itu kan juga pengendapan nanti ada bakteri, tapi nanti nggak bisa acak-acak kalau saya kasih pasir, kan cukup di bagian depan aja, ya pasain karang-karang atau dekoran, kapan main karang. Kalau main sekarang kan Malaysia kan harus dingin, suhunya 26 ya kalau ular kan sudah rasanya bagus juga mahal. Jadi selain tadi isi sump filter yang di bawah karang jahe, steamer, dan return pump, ternyata ada satu bagian yang belum disebutkan. Kalaupun memang sobat HSM mau memulai untuk mengkoleksi yang namanya terumbu karang, yaitu chiller. Nah, itu untuk menahan suhu ya Pak Dede. Suhu yang bagus tadi di kisaran berapa derajat Pak? Suhu yang bagusnya 26 terumbu bagus, ikan bagus. Kalau terlalu dingin, terumbu bagus, ikannya rewel. Baik, gitu ya. Jadi sobat HSM, ini saya bertanya dan Pak D menjawab berdasarkan pengalamannya. Dan pengalamannya itu cukup membuat hal itu di sini bertahan. Ya, jadi kalaupun memang ada perbedaan pendapat dari sobat HSM, silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah dari video ini. Tadi itu kalau akhirnya udah jadi nih akuarium tadi, kita mulai mengisi. Tadi pasirnya sudah diisi ya. Nah, berapa lama sih proses Pak D sampai kita bisa akhirnya memasukkan ikan lagi? Itu namanya kan sekling. Sekling itu kadang-kadang orang salah kaprah. Kalau ikan memang ya, kalau tujuannya main terumbu, nah air bening terumbu masuk, itu bagus. Dengan baru 1 bulan terumbu masuk ya udah gak bagus. Karena apa? Udah 1 bulan plankton itu bagus. Jadi kalau air baru itu planktonnya full. Namanya terumbu itu makanya plankton itu dari air. Jadi proses cycling harus dilewati berapa lama Pak? Ya sebenarnya kalau masuk ikan itu seminggu apa udah bisa, tapi ikan biasa tetap begini ya, bebel, besra, sterling, ikan nemo itu udah bisa. Itu ya proses cycling. Nah, selama proses cycling Pak, itu memang benar-benar harus kosong atau gimana Pak? Ya kalau main terumbu silah terumbu bagus itu. Tapi sebenarnya kalau betok itu kuat. Ikan betok kuat ya Pak? Air bening kan masukin betok itu hidup. Jadi setelah proses cyclingnya sebelum masukin biota itu perlu mengganti air, melakukan pergantian air atau gimana Pak? Iya, kalau mau biotanya bagus ya diganti dulu 30%. Tapi karena kalau mau main biota itu sekarang contohnya isi air, nah tungguin bening, mau bening ntar besok aja masuk biota pasti bagus. Oke.
Jadi tetap melakukan proses penggantian air yang banyaknya harus disesuaikan dengan ubikasi atau besaran akuarium, Sobat ASM. Gitu ya Pak. Baik 20% dari total keseluruhan air yang ada maupun 30%. Maksimal di 30% dari 30% dari air. Kalau mau beli ikan yang udah makan pelet, jangan online, datang melihat. Kalau biasanya kalau ikan udah makan pelet itu sih bagus. Enggak, Sobat ASM, ini kuncinya. Ketika memiliki keinginan untuk memiliki ikan hias air laut berbagai macam, silahkan lebih baik datang langsung, melihat langsung, pastikan ikan itu sudah makan pelet. Jangan, saran dari Pak D, jangan membeli via online yang mungkin kita belum percaya tokonya. Kalaupun misalnya Sobat ASM sudah kenal Pak Marno, mau membelinya melalui online, Pak D Marno pun akan memberitahu ketika ikan sudah makan pelet atau belum. Begitu Pak D ya? Iya. Oke guys, ini banyak pilihan. Banyak pilihan, mau ada ikan hias jenis apapun di sini bisa dicari, bisa dilihat di sini. Mau jenis terumbu pun ada. Buat yang memang memiliki keinginan untuk memiliki ikan hias air laut, ya Sobat Rivers bisa melihat di sini semua. Ini salah satu pilihan terbaik yang ada di Bekasi dan memang sudah cukup jam terbangnya Pak D Marno ini luar biasa. Kalau ikan-ikan saya itu no obat, nggak pakai obat-obatan kayak nggak orang-orang lain mungkin ya pakai kayak gitu, kita mah murni nggak pakai obat. Kalau pakai obat itu biasanya kalau di rumah nggak pakai obat ya nggak cocok airnya, ya tewas. Oke, ini lagi kelebihannya, ikan di sini tidak mempergunakan obatan di dalam air, tidak dicampur. Ini benar-benar air yang murni. Ini airnya air laut atau air yang air tawar yang dikasih garam? Enggak, air murni, air laut. Murni air laut ya. Saya rasa Sobat ASM, untuk survei atau untuk kita melihat explore ikan-ikan yang ada di lokasi ikan hiasnya Pak D Marno, saya rasa cukup. Buat teman-teman yang memang tertarik silahkan lanjut, nanti alamatnya saya masukkan di kolom deskripsi. Oke Sobat ASM, terima kasih untuk menyaksikan channel ini. Tetap sehat, selalu semangat, dan salam Rivers Indonesia.